Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pasti ya. Oke Scorpio, kali ini kita reading bertemakan tentang dia seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Siapa dia? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Oke, kita sapa dulu kartunya ya, buat Scorpio. Oke, kamu rasakan, kamu bayangkan dia atau energi kamu, energi orang yang kamu fokuskan juga di sini ya. Oke, kamu rasakan energi itu. Dia seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Siapa dia? Seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Oke. Di sini ada Five of Wands. Ada Two of Pentacles. Ada Ace of Swords. Ada Knight of Swords. Ada The Moon di sini. Three of Cup. Oke. Di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan elemen api, Aries, Leo, Sagi. Elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Udara, Gemini, Libra, Aquarius. Udara lagi. Nah, itu ada Pisces di sini. Itu zodiak yang dilihat kamu ya saat ini buat Scorpio. Dan ingat, di sini energi banyak orang. Secara general aku tarik ya. Jadi bisa resonate sama kamu, bisa tidak. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum pihak kepada kamu ya. Semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di sini. Oke, Scorpio. Nah, juga bisa berbolak-balik ya energi ini. Kadang bisa yang kebaca itu energi kamu ataupun energi dia, orang yang kau fokuskan ya di sini. Kita kartu pertama buat Scorpio. Seseorang yang segera akan mendekat ke kamu, ada Five of Wands, di mana kamu dulu itu berkonflik dengan dia, ataupun di sini kondisinya bisa saja teman. Bisa saja dulu kamu menjalin hubungan dengan dia dan kamu berkonflik ya. Dan di sini orang itu ya pengen kembali datang ke kamu, menghampiri kamu. Ya bisa saja dia merasa bersalah. Aku dulu jahat sama kamu gitu ya. Di sini ada konflik ya. Bisa saja ini kamu sama-sama teman ya. Dulu itu ya kamu berteman, tahu-tahu ada konflik, saling adu pendapat atau adu argumen lah ya gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa wah dia itu egois ya, dia itu orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain gitu ya. Nah di situ jadi ya ternyata kenapa dia seperti itu, dia merasa bahwa dia punya rasa ke kamu, sehingga dia merasakan pemikiran seperti itu ke kamu. Jadi agak sensitif gitu loh. Jadi akhirnya konflik kamu dengan dia gitu, agak sensitif gitu ya. Buat Scorpio. Nah, jadi di sini seseorang itu akan mendekat ke kamu. Bisa saja wah aku nggak bisa nahan nih gitu ya. Aku suka sama dia, tapi aku berkonflik sama dia. Mungkin ini keegoan aku ya gitu ya. Aku yang merasa bahwa tidak mau kalah atau mau menang sendiri atau apa ya gitu. Jadi itu kondisi dimana pengen datang ke kamu lagi, dia pengen ya memperbaiki semuanya lah, memperbaiki hubungan dengan kamu, ataupun di situ statusnya kamu berteman. Jadi ya aku pengen jalin lagi nih silaturahmi dengan kamu gitu ya. Nah itu seseorang yang akan mendekat ke kamu itu bisa saja itu seorang teman, dan bisa saja itu temannya kamu itu perempuan, bisa saja itu laki-laki ya, tergantung case-nya kamu siapa dia ya buat Scorpio. Nah itu gambaran dari sebagian dia yang segera akan mendekat ke kamu ya. Oke, di sini ada seseorang di mana ada Two of Pentacles. Seseorang ini bisa dikatakan orang pekerja keras,
orang hanya gila kerja gitu ya, tapi dia suka sama kamu, tapi dia kayak apa ya, suka tidak peduli gitu ya. Maksudnya itu dia anggap kamu, dia tahu bahwa kamu itu orang yang dia sukai, tapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dia gitu. Jadi yang dinomor satukan itu pekerjaan gitu. Jadi dia mencoba untuk menyeimbangkan saat ini. Ya, aku sadar aku ini gila kerja. Aku sadar aku orang benar-benar hanya mencari cuan gitu ya. Sampai kebahagiaan aku pun aku abaikan gitu loh. Jadi di sini mencoba untuk menyeimbangkan semua itu. Ya udahlah, kerja ya kerja gitu ya. Waktu libur ya libur gitu. Nah, itu seseorang itu mungkin akan bisa mengerti bahwa hidup ini butuh kamu gitu loh. Nah, jadi dia di sini mulai menyadari, mulai bisa menyeimbangkan semua itu. Ya bisa saja dia akan mendekat ke kamu, akan mendatangi kamu, mengatakan sesuatu yang mungkin akan diungkapkan kepada kamu ya rasanya cintanya dia gitu ya. Buat Scorpio. Nah, selanjutnya ada kartu Ace of Swords di sini, kartu yang tengah nomor 3 ya. Ada seseorang yang hanya memikirkan kamu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Bisa saja di sini kondisinya kamu sudah punya pasangan ataupun dia sudah punya pasangan ya. Dan di sini dia mencoba, kenapa ya? Aku bisa saja kok tiba-tiba keingat kamu, rindu kamu. Jadi dia kepikiran kamu terus di sini. Bisa saja dia ini kondisinya orang yang pernah singgah di hati kamu, ataupun dia seseorang yang pernah ditolak oleh kamu gitu ya. Jadi dia kepikiran terus nih sama kamu. Bisa saja kamu nolak dia, kepikiran kenapa ya sih, kenapa dia kok bisa nolak aku gitu. Secara aku kan ya kalau dari segi pekerjaan aku mapan, kalau dari segi wajah ya ganteng, cantik gitu ya. Kenapa kok dia bisa tidak suka sama aku? Nah, itu yang menjadi pemikiran kamu saat ini. Jadi harapan kamu itu, aku berharap dia itu menyukai aku gitu loh. Nah, itu gambaran di sini. Jadi kamu ya Scorpio. Jadi ya seseorang itu kadangkala tidak bisa kita tebak ya. Kadang dia suka sama kita itu ya hanya sekedar suka sebagai teman, atau sebagai seseorang yang jadi teman curhat gitu ya, atau memang dia mencintai kondisinya di sini gitu. Nah, itu susah sekali pemikiran orang yang seperti itu ya kita tebak. Jadi akhirnya maaf akhirnya terjadilah miskomunikasi di sini. Itu yang membuat ya kamu berkonflik dengan dia, ataupun kamu itu ya seperti kayak TTM-an gitu ya, bisa saja di sini. Jadi hanya status pemikiran. Nah, itu aja sih yang terjadi di sini. Nah, selanjutnya di sini ada Knight of Swords ya. Nah, pemikiran tadi itu bisa saja diperjuangkan oleh kamu ya, ataupun dia di sini ya Scorpio. Kondisinya kita melihat dia di sini. Jadi dia di sini merasakan bahwa ya aku butuh perjuangkan nih perasaan aku butuh perjuangkan pemikiran aku ke kamu gitu loh. Secara aku itu suka kamu, tapi ya kalau tidak ada perjuangan kan juga tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi dia di sini ingin melihat bahwa apakah kamu juga menyukai dia, apakah ya di sini kondisinya kita bisa bersatu. Nah, itu yang perlu dia perjuangkan di sini. Seseorang itu akan bisa terlihat bahwa dia benar-benar tulus ke kamu nantinya ya. Kalau memang seandainya ada seseorang yang ingin perjuangkan kita, nah itu kamu bisa lihat dulu dia memperjuangkan kamu itu dari segi apa. Apakah dia di sini hanya memanfaatkan kamu, ataukah di sini dia benar-benar tulus gitu ya. Nah, itu yang perlu kamu cari tahu di sini. Karena sebelum kita memulai satu hubungan, ya kita harus waspada juga ya, apalagi dengan orang baru. Karena juga kamu pernah juga punya masa lalu di mana kamu pernah disakiti, atau di sini kamu pernah dikecewakan ya, orang yang mungkin yang menipu kamu, membohongi kamu gitu ya. Jadi itu yang membuat di sini kamu ya, kalau memang ada seseorang yang perjuangkan cinta itu ya harus dilihat dulu siapa dia. Harus kenali dulu siapa dia. Ya.
sekalipun dia itu mantan kamu. Kadang-kala ya yang dibilang dia sudah berubah, aku sudah berubah loh, aku sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Yang dulu itu aku egois, aku yang suka nyakitin kamu, suka berkata kasar, sekarang aku tidak lagi, aku sudah berubah. Nah itu katanya dia ya, belum tentu seperti kenyataannya gitu. Bukannya kita tidak percaya ya, bukan. Jadi seseorang yang datang ke kamu itu, yang ingin perjuangkan kamu itu, harus kamu lihat juga ya, seperti itu Scorpio. Nah selanjutnya di sini ada The Moon. Ada seseorang yang punya fantasi ke kamu, yang melihat kamu itu dari segi fisik, dari segi body kamu ya, atau dia berfantasi atau berkhayal, membayangkan bahwa seandainya aku bisa hidup dengan kamu, pasti aku bahagia gitu loh, pasti aku merasa puas gitu ya. Itu. Jadi seseorang itu hanya melihat kamu itu dari segi luarnya aja, dari segi fisiknya kamu. Atau bisa saja di sini kalau kita sinkronkan ke Pentacles di sini, nah bisa saja dia membayangkan kamu itu dikarenakan kamu itu orang yang mapan, orang yang punya beruang gitu ya, bukan beruang, beruang gitu. Oke, Scorpio. Nah itu di sini. Jadi bisa saja lupa minum saya. Jadi bisa saja di sini dia seseorang yang benar-benar punya seperti halusinasi, ya enggak ya, dia berhalusinasi ya, aku dengan kamu gitu loh. Dia membayangkan tapi sulit digapai itu. Seandainya mengandai-andai dia di sini. Jadi seseorang ini bisa saja ya, kamu harus berhati-hati. Kalau seandainya dia sudah tidak sabar ingin mendekat ke kamu, kamu tanyakan alasan dia kenapa ke kamu, mendekat ke kamu. Kamu harus lihat gerak-geriknya dia, kriterianya dia, sifat dia, cara dia ke kamu, itu yang paling penting ya. Karena ya jangan sampai kamu merasakan hal yang sama dengan sebelumnya gitu loh. Bagi kamu ya di sini yang merasakan pernah disakiti ataupun pernah dikecewakan ataupun di sini menderita gitu ya. Nah itu yang harus kamu sangat perlu perhatian khusus ya gitu ya. Oke, Scorpio lanjut ya. Di sini ada Three of Cups. Three of Cups di sini adalah suatu kebahagiaan, tapi kamu hanya mendapatkan sementara gitu loh. Kebahagiaannya itu sementara yang kamu rasakan. Bisa saja orang itu datang ke kamu hanya melihat di sisi baiknya kamu ya, setelah terjalin hubungan, ternyata setelah melihat kekurangan kamu ataupun di sini kamu melihat kekurangan dia, ternyata ya tidak tidak bahagia, tidak suka. Jadi ya pengen rasanya wah, ada penyesalan di sini gitu loh. Bahagianya cuma sebentar gitu ya. Hari ini bahagia, awal bahagia ya, di awal pertemuan itu bahagia sekali, di awal hubungan itu sangat bahagia sekali, karena di situ kamu mungkin belum ada bicara dari hati ke hati ya, berbicara maksudnya itu ya, utarakan ini kekurangan aku, ini kelebihan aku seperti ini loh orangnya, nah aku punya kebiasaan jelek loh, ini gitu ya. Nah bisa nggak dia terima? Jangan sampai setelah kita punya hubungan dia baru mengetahui bahwa kekurangan kita. Jadi kekurangan kita itu yang membuat jadi sebuah pemicu buat dia untuk menjadi suatu masalah dalam hubungan kamu gitu loh. Itu ya buat Scorpio. Jadi sangat penting sekali di sini bahwa seandainya kamu ketemu dengan seseorang seperti ini ataupun kondisi di sini kamu sudah pernah menjalin hubungan dengan dia, ya lihat perubahan dari dia, lihat kondisi dia, lihat seperti apa dia. Jangan kamu hanya main wah dia suka aku ya udah aku terima karena aku juga kebetulan tidak punya pasangan nih. Nah jangan seperti itu, karena ya capek kan, nanti akhirnya kamu putus lagi, ngulang lagi gitu ya. Tapi kalau kamu tahan sih, kalau kamu kuat nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada sebagian orang nih terlalu baperan, terlalu ya sensitif perasaannya gitu ya. Nah itu yang harus benar-benar kita jaga di sini. Oke. Nah buat Scorpio di sini nanti ada kartu zodiak. Bisa saja ini zodiak yang dominan dengan kamu, yang cocok dengan kamu ya. Dan nanti juga kita akan lihatkan juga ada hari di sini, hari keberuntungan kamu. Kita akan lihat di sini hari keberuntungan kamu apa ya, atau hari jadinya kamu, atau hari dimana kamu ya merayakan hari jadi, hari bertemunya kamu gitu ya. Nah di sini juga ada angka. Angka ini menunjukkan bisa saja angka keberuntungan kamu, angka hari jadinya kamu, atau angka kelahiran dia ataupun kamu di sini ya.
Oke, tapi sementara itu kita akan lihat dulu di kartu ceritanya kamu lagi, di kartu Love Oracle. Jadi di sini kita akan melihat cerita kamu lagi ya. Apakah masih ada seseorang yang akan datang kepada kamu? Siapa dia? Oke, kita akan lihat di sini. Dan seperti apa cerita kamu selanjutnya buat Scorpio. Oke, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya, buat Scorpio. Oke. This could be the one. Di sana ada flare. Extend your like birthday energy to other. Kamu harus bisa melihat energi orang lain di sini. Kamu harus bisa melihat, merasakan kalau memang benar-benar orang itu punya rasa ke kamu gitu loh. Nah, ada pay attention to the red flags. Jadi ada suatu apresiasi juga sih buat kamu di sini. Ada engagement, ada perubahan juga di sini. Ada soulmate ya kamu di sini. Wah, seseorang yang akan menjadi soulmate kamu itu akan hadir ya di sini. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengerti akan kamu, itu akan kamu rasakan nantinya. Suatu hubungan yang benar-benar kamu inginkan selama ini ya. Ada soulmate di sini. Kita langsung ke kartu soulmate ya. Udah gak sabar kalau ada kata soulmate itu. Wah, ini cinta sejatinya aku nih, ini belahan jiwa aku. Nah itu ya. Jadi seseorang itu akan menjadi seseorang yang benar-benar satu-satunya orang yang akan mengerti akan diri kamu gitu ya. Nah itu ya buat Scorpio. Jadi di sini ada perubahan juga nantinya, perubahan di mana kamu sudah bisa mulai move on, kamu bisa healing di sini. Bagi kamu yang pengen melupakan masa lalu ya, nah itu setelah kamu bisa healing, kamu akan bisa membuka hati kamu untuk seseorang. Akan kamu rasakan bahwa kehadiran orang lain itu ada gitu loh, kehadiran dia dalam hidup kamu itu ada. Siapa dia? Nah mungkin di antara orang-orang ini itu akan ada datang ke kamu ya, mungkin orang yang tepat ya, bisa saja soulmate-nya kamu nanti. Setelah kamu capek dengan hubungan-hubungan yang toksik, manipulatif, akhirnya kamu menemukan karma cintanya kamu, ya, orang yang benar-benar soulmate-nya kamu. Nah, seseorang itu akan menembak kamu, akan memperjuangkan kamu di sini, ya. Seseorang itu akan datang kepada kamu seperti ya panah ini, secepat kilat gitu ya, secepat panah ini ditembakkan gitu. Oke, Scorpio. Ya, semoga ya. Nah, kamu akan membayar semua itu, membayar dari segala apa yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan. Kalau kamu mendapatkan kesakitan, kesedihan, kamu akan bisa membayar semua ini. Kebahagiaan yang akan kamu rasakan, perubahan itu akan ada di sini ya. Engagement di sini. Perubahan, ya, seseorang yang akan datang kepada kamu. Kamu akan menjadi bahagia di sini. Oke, Scorpio. Nah, itu gambaran di sini bagi Scorpio. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya bagi kamu ya. Jadi walaupun di sini kondisi kamu itu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah ya menderita dari hubungan kamu, kamu harus yakin bahwa ke depan kamu akan merasakan, bahkan akan hadir seseorang ya yang benar-benar kamu rasakan itu soulmate-nya kamu, belahan jiwa kamu, orang yang tepat buat kamu ya, seperti itu. Oke. Nah, itu sih gambaran di sini. Nah, kita akan lihat di sini ada kartu Gemini. Oh, Gemini masuk zodiak ya, Gemini. Kita akan ambil di sini 3 kartu, kita shuffle dulu. Bisa saja itu kartu di mana zodiak keberuntungan kamu ya. Nah, oke, kita akan lihat di sini. Kita dengarkan musik. Musik sudah keluar, kita langsung aja ya. Untuk persingkat waktu supaya nggak keganggu dengan suara-suara musik. Ada Capricorn, ada Perseid, sukses di sini. Ada kamu dengan Capricorn ya, Scorpio Capricorn itu akan merasakan kesuksesan dalam suatu hubungan kamu. Ya bisa saja banyak perjuangan, banyak rintangan, akhirnya kamu sukses bersatu dengan dia gitu ya. Gemini ada search for a check. Jadi kamu harus bisa membuat perubahan-perubahan di sini buat Gemini ya. Scorpio dengan Gemini kayaknya akan berdealing ya. Akan banyak perubahan sekali pada diri kamu nanti setelah ketemu dengan Scorpio. Dengan Gemini ya, saling bertemulah kamu dengan di sana ya. Nah, itu akan membuat perubahan dalam diri kamu masing-masing nantinya. Ada Leo di sini. Scorpio dengan Leo, release the power of your heart.
Kamu harus bisa mendapatkan suatu energi di mana kamu akan merasa kuat, merasa semangat. Ya, seseorang akan datang kepada kamu, itu bisa saja Leo atau Scorpio. Kamu saling memberi semangat, mensupport di sini gitu ya. Nah, itu gambar di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada hari keberuntungan, bisa saja ya. Hari di mana kamu ketemu, bisa saja kita akan ambil. Ada Saturday, search for joy, stay again. Di sini dimana hari kamu mencoba untuk mencari sesuatu, ya, untuk healing, untuk bahagia, untuk dimana kamu bertemu dengan dia, gitu ya. Atau di sana bisa saja hari keberuntungan kamu, ya. Ada Wednesday di sini, make up a balance, be entirely realistic. Jadi ada sebuah yang harus kamu buat, entah itu keseimbangan diri kamu atau hubungan kamu dengan dia. Nah, itu akan membuat kekuatan dalam cinta kamu ya. Ada Tuesday di sini, take a stand, follow your energy. Di sini juga membuat sebuah dimana bahwa energi kamu harus kembali nih. Aku harus bisa mengembalikan energi positifnya aku gitu loh. Jadi di sini kamu lebih ingin ya memperbaiki diri lah ya. Bisa saja hubungan kamu Scorpio dengan dia akan membaik gitu ya. Bisa saja di sini hari keberuntungan kamu ya buat Scorpio. Kita di sini ada angka ya. Kita akan ambil 3 angka di sini. Angka apa itu? Angka keberuntungan kamu, angka hari jadinya kamu, atau angka lahirnya kamu. Ya. Ada angka 7, determining the circumstance. Ya. Akan ada kestabilan juga di sini buat kamu, di mana itu angka keberuntungan kamu ya. Dan di sini ada angka 6, enjoy time, waktunya kamu untuk bersenang-senang, bersantai ya. Di angka 6 bisa saja tanggal 6 besok atau tanggal 6 bulan depan kamu akan liburan gitu ya, akan ketemu dia, bisa saja. Ada tanggal 4, ada 4, angka 4, you can charge something out. Kamu harus bisa merasakan sesuatu yang keluar dari dalam diri kamu, itu cinta atau rasa yang kamu rasakan di sini ya. Entah rasa apalah itu gitu ya. Jadi di sini angka, hari atau zodiak itu bisa saja terkondisi dengan kamu saat ini. Kamu kondisikannya aja dengan case-nya kamu saat ini ya, buat Scorpio. Oke, Scorpio, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Mohon maaf kalau ngomongnya agak kecepatan karena kita mengejar waktu, karena ada yang menghidupkan musik ya. Jadi ya takut keganggu konsentrasinya kita. Jadi ya saya sudahi aja ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya buat Scorpio. Sampai ketemu lagi. Dadah.